tidak gemuk, aku hanya berisi. Mengorbankan diri sendiri untuk menciptakan surga bagi seluruh rakyat. Selamat datang di Eden Group. Kamu adalah petualang, kan? Aku telah menerima surat dari Master dan menunggumu di sini. Perjalanan petualang lebih berbahaya dari yang kamu bayangkan. Apakah kamu benar-benar siap? Sebelum mendaftar sebagai petualang sejati, masih ada beberapa proses yang harus dilalui, yaitu menyelesaikan ujian petualang. Isi dari ujian ini adalah kamu harus menyingkirkan monster penguji yang dipanggil oleh ranting kayu layu di depan kami. Akan tetapi, tenang saja. Itu hanya demonstrasi solusimu dalam menghadapi krisis. Jadi, ujian ini tidak akan sulit. Langsung membuka panel pertempuran. Dalam petualangan di masa depan, kamu akan menghadapi banyak kesulitan. Jika kamu ingin tumbuh menjadi legenda seperti The Seven Sage, Valkyrie, dan Spellsword Master, belajar menemukan cara mengatasi kesulitan adalah kesadaran dasar para petualang. Selamat, kamu telah lulus ujian dan resmi menjadi petualang. Kelak akan ada banyak commission quest di Eden Group. Selain mendapatkan hadiah yang menarik, menyelesaikan misi juga bisa menambah banyak pengalaman dan mendapatkan kekaguman dari orang lain. Level saat ini rendah. Silakan ambil misi utama setelah meningkatkan level. Fitur commission terbuka. Tiap hari ada banyak event commission. Terima commission quest akan menghabiskan commission. Karirku baru saja dimulai, tapi aku pasti akan menjadi. Hai petualang, kamu tiba juga? Kebakaran itu telah membuatku sibuk selama beberapa waktu. Tapi untungnya aku mendapatkan petunjuk. Menurut penyelidikanku, Underground Bazaar yang terbakar sebenarnya adalah basis intelijen rahasia milik Assassin Guild. Kamu sebagai pemula mungkin tidak mengetahui tentang Assassin Guild. Sebenarnya, mereka adalah organisasi misterius Morok yang menjalankan jaringan intelijen besar di Runic Guards. Bahkan keluarga kerajaan pun segan terhadap mereka. Assassin Guild adalah kelompok yang sangat besar. Menurutmu, siapa yang berani memprovokasi mereka? Tepat sekali. Kami menemukan seseorang memakai white mask di sekitar area kebakaran. Aku memintamu datang kali ini karena menemukan benda yang kamu inginkan. Coba lihat. Ini ada... Bagaimana? Apakah sama dengan topengmu yang hilang? Benar saja. Kalau begitu, metode rahasia di balik insiden ini sepertinya tak terduga layaknya kegelapan di Gaven Dungeon. Pada saat ini, kita tidak tahu banyak tentang White Mask. Kita cuma tahu bahwa White Mask adalah organisasi rahasia yang sangat rahasia dan baru memunculkan diri akhir-akhir ini. Namun, tujuan, keberadaan, dan tempat persembunyian mereka semuanya adalah misteri. Pada awalnya, kami menduga tujuan White Mask melakukan pembakaran mungkin karena mereka berseteru dengan Assassin Guild. Tapi kami telah berbicara dengan anggota Assassin Guild dan mereka tidak mengetahui apa-apa tentang kejadian ini. Sesudah itu, kami menyimpulkan dari kesaksian White Mask yang ditangkap. Tampaknya anggota Assassin Guild mendapatkan barang milik organisasi ini secara tidak sengaja, lalu menyembunyikannya di tempat ini. Lagi pula, Assassin Guild mahir dalam memata-matai. Aku lihat kamu adalah seorang petualang yang dapat diandalkan. Aku akan membagikan beberapa hasil investigasi pasukan Knight kepadamu. Namun, hal ini jangan disebarkan, atau nanti hidupku akan dipersulit oleh ketua. Apa hubungannya kotak silver besar, penyihir berjubah putih tipe angin,
pertarungan sengit, serta asasin perempuan yang terbunuh. Apakah terpikirkan sesuatu? Apa? Penyihir berjubah putih menyelamatkanmu? Kenapa bisa begitu? Tadi sangka-sangka, ternyata kamu suka membuat lelucon, berhenti bergurau. Aku rasa dia pasti mengira kamu adalah salah satu dari kelompoknya saat melihat topengmu. Apa yang dia katakan kepadamu saat bertemu dengannya? Aku hampir yakin kalau dia telah menganggapmu sebagai orangnya sendiri. Itu sebabnya dia mengambil topengmu dan melindungimu saat mendengar pasukan Knight datang. Dia melakukannya dengan sempurna. Dia terlihat seperti seekor rubah yang licik, lawan yang sangat tangguh. Sejak kebakaran besar di Frontera, aku selalu merasakan ada sepasang mata yang terus mengawasiku. Mata gelap ini tidak berani menghadapiku secara langsung. Baiklah, aku masih harus memikirkan kaitan antara semua ini. Kamu kembalilah ke gereja dan serahkan White Mask kepada Bam. Ini sungguh rumit. Lucy, Aruna Feltz, apa yang sebenarnya terjadi? White Mask sudah ditemukan. Taruh saja di sana. Terima kasih. Maaf, aku sedang berpikir tadi. Loh, coba kamu lihat ini. Siapa yang sangka Lucy ternyata ada di tempat kebakaran semalam. Semoga Odin melindungi jiwanya. Sayangnya, petunjuk yang kuminta dia selidiki. Apa kamu bilang? Seiran yang memberitahumu? Dasar si mulut besar. Kira-kira Lucy mendapatkan petunjuk apa sampai dia dibunuh? Dia bilang dia telah menyelesaikan investigasinya, tapi harus pergi ke tempat tersembunyi untuk memberitahuku dan memintaku untuk bertemu di tempat lama keesokan harinya. Siapa sangka Lucy justru meninggal dalam kebakaran semalam. Hasil investigasi yang kuminta pun ikut hilang bersamanya. Kecuali kamu bersedia membantu? Bagus sekali. Odin memberkati. Coba, lihatlah ini. Kamu pasti sudah membaca tentang priesthood bliss ceremony di surat kabar, kan? Jika tidak ada insiden itu, aku pasti sudah jadi penanggung jawabnya. Sudahlah. Sekarang akan kuberitahukan rencanaku. Kamu tahu, setelah orang meninggal, jiwanya akan berada dalam satu tempat sementara waktu. Namun, aku tidak dapat melihatnya dengan mata telanjang. Ini karena jiwa-jiwa ini hanya ada di dalam Ether Dimension. Sederhananya, Ether Dimension adalah dunia paralel untuk para jiwa. Aether Wind bertiup kencang sepanjang tahun di tempat itu. Jadi, tubuh dari roh hanya bisa berada di tempat kematian untuk waktu yang singkat. Dalam kematian yang tragis seperti Lucy, sepertinya jiwanya telah terbelah menjadi beberapa bagian. Kecil kemungkinannya akan tersapu oleh Aether Wind. Jika dapat menemukan Soul Shard-nya, kita dapat mengetahui informasi yang penting tentang hidupnya, bahkan juga bisa berbicara dengannya. Lokasi kebakaran sekarang telah ditutup.
orang-orang seperti kita ini tidak bisa masuk. Jadi, yang perlu kamu lakukan, menyusup ke dalam lokasi kebakaran dengan menjadi anggota kependetaan yang akan melakukan upacara doa dan mendapatkan soul shard busi. Bawa obat ini agar dapat membantumu mencari soul shard. Pertama, jadilah anggota kependetaan, lalu pergi keluar gereja dan bergabung dengan tim doa. Kampung halaman kami adalah sebuah... Apa yang terjadi? Bahkan berdoa pun terlambat. Anak baru? Pantas terlambat. Ingat, sebagai anggota kependetaan, harus tepat waktu. Sudahlah, orang-orang sudah mulai berkumpul. Bergabunglah ke dalam tim. Jangan lupakan etika berdoa. Kamu bertanya kenapa aku mengganti penampilanku setiap hari? Tentu saja karena keren. Kamu juga bisa menjadi keren sepertiku melalui wardrobe. Di depan adalah area terlarang, yang tak berkepentingan dilarang masuk. Rupanya kamu adalah anggota kependetaan. Silakan masuk. Pasukan Knight suka bermain-main di dalam dan melakukan hal tak penting. Kamu terlihat asing. Kelihatannya gereja banyak melakukan perekrutan acolyte baru belakangan ini. Andai saja ada yang mau berganti shift denganku. Aku juga ingin melihat prosesi priesthood, please. Melindungi Run adalah tugas. Karirku baru saja dimulai, tapi aku pasti akan... Kampung halaman kami adalah sebuah tempat... Hanya menemukan 3 soul shard? Tidak apa-apa. Sudah cukup. Tingkat kerusakan pada soul shard ini bervariasi, sehingga dibutuhkan banyak kekuatan magic untuk mengaktifkan sisa memori di dalamnya. Jadi, aku hanya bisa membukanya satu persatu. Untuk melihat memori di dalam soul shard, selain dengan ilmu rahasiaku, juga memerlukan energi kristal yang letaknya ada di dalam laci di bawah altar. Bantu aku untuk mengambilnya. Sekalian kumpulkan bahan bakar untuk mesin semprotku. Semuanya sudah siap. Sekarang, pergilah ke ruang terbuka di sana dan gunakan bagus. Soul Shard berhasil dimaterialisasi. Selanjutnya, aku akan menyalakan salah satu di antaranya. Selama proses tersebut berlangsung,
hal itu akan memicu gelombang magic yang kuat. Menjauhlah. Hati-hati dan jangan sampai terluka. Sudah siap untuk menyatukan Soul Shard? Jika terjadi keanehan, segera tarik aku keluar. Jiwa abadi, tolong beritahu kami tentang pengalamanmu. Astaga, bagaimana mungkin mereka? Kenapa mereka bisa ada di dalam memori Lucy? Bukan hanya pernah melihat. Maaf, petualang. Cukup sampai di sini dulu. Sekarang pikiranku sangat kacau. Tentu saja, Lucy meninggal karena membantuku. Dan aku telah membacakan doa requiem untuknya berkali-kali. Namun, ibu dan anak dalam ingatan Lucy terlibat dalam terlalu banyak hal. Bahkan, ada hubungannya dengan insiden itu. Aku perlu waktu untuk mencernihkan pikiran. Dengan reputasiku selama puluhan tahun ini, aku berjanji. Setelah mencernihkan pikiranku dan menemukan petunjuk, aku akan menghubungimu. Selamat datang di tantangan Hezifora. Petualang, aku yakin wanita dalam ingatan Lucy adalah mantan Royal Exorcist, Bonnie Imbulea. Anak laki-laki itu adalah putra Bonnie, dan orang di belakangnya jelas memakai white mask. Tentu saja ada hubungannya. Aku menugaskan Lucy untuk menyelidiki asal-usul white mask yang muncul di luar kota. Bonnie dan anaknya bisa muncul dalam memori Lucy pasti karena ada hubungannya dengan petunjuk yang ditemukan Lucy. Jika ingin mengetahui penyebab sebenarnya kematian Lucy, tampaknya aku tidak dapat menghindari Bonnie dan anaknya. Sebelumnya, kukira tidak akan berbicara dengan mereka lagi. Sekarang, aku hanya dapat memberitahumu beberapa kebenaran. Kedua orang ini dikeluarkan karena hal itu. Gara-gara hal itu jugalah aku menjadi diaken dari uskup. Reputasi Siren ikut ternoda karena hal ini. Karena orang yang mengusir Bonnie dan anaknya adalah Siren. Hal ini membuatnya serba salah. Menindas ibu dan anak yang lemah sangat tidak terpuji. Meskipun dia hanya menjalankan tugasnya. Peristiwa itu telah melibatkan sejumlah besar orang. Bahkan, keluarga kerajaan mulai tidak mempercayai Holisi. Lihatlah Biskus yang ada di sebelahku. Dia adalah mata-mata yang ditempatkan di sisiku oleh keluarga kerajaan. Sekarang, maaf telah melibatkanmu juga. Kamu baca informasi ini saja dulu. Kelihatannya kamu sudah menemui Bam. Bagaimana? Apa ada temuan baru? Bonnie?
Mana aku tahu di mana dia berada? Bam bahkan memberitahumu tentang pengusiran itu. Benar-benar. Namun, kenapa tiba-tiba kau bertanya tentang Bonnie? Kalau begitu, baiklah. Aku bisa memberitahumu keberadaan Bonnie dan anaknya. Tapi kamu harus berjanji untuk tidak memberitahu orang lain, terutama Pendeta Sorin di sana. Jika tidak, persahabatan kita berakhir. Aku hanya ingin membuat kesan yang baik di hadapannya. Ayo kita ke intinya. Sebenarnya, aku benar-benar tidak bisa menghadapi memori itu. Jadi, aku meminta adikku yang seorang mage untuk mengekstrak memori ini dan menyegelnya di dalam kristal ini. Semua petunjuk yang kamu inginkan ada di dalam. Ambillah. Nakal, kamu telah melukai kami. Kami akan memberi... Sudahlah, jangan mengejarnya lagi. Maaf, Tuan Knight. Semuanya jahat. Namun, pasukan Knight menerima perintah. Aku paham, kami akan pergi. Sudah melihat memori kristalku? Sebagai Knight yang mulia, yang juga merupakan Royal Executor, ketika ide dan kenyataan bertentangan, aku lebih memilih untuk menyerah kepada kenyataan. Klik! Aku selalu merasa bersalah terhadap apa yang terjadi kepada Bonnie dan anaknya. Aku mengirimkan orang-orangku untuk menemukan mereka, dan ternyata mereka pergi ke Gaven dan tidak memiliki tempat tinggal. Namun, Bonnie yang keras kepala menolak bantuan kami. Petualang, apakah kamu akan mencari mereka? Kalau begitu, tolong berikan foto ini kepada mereka. Ini adalah mereka sebelum menghilang. Selain itu, foto ini juga bisa membantumu untuk menemukan mereka. Ini adalah ibu kota sihir keluarga kerajaan Hein, Gaven. Kamu juga datang untuk melihat Gaven Tower. Oh, aku pernah bertemu dengannya. Dia akan pergi ke pasar Gaven setiap beberapa hari sekali untuk menjual obat sambil membawa seorang anak dan keranjang obat di punggung. Aku tidak tahu tentang hal itu. Aku hanya melihatnya beberapa kali saat bertugas. Aku ingat karena dia sangat cantik. Anaknya suka menyanyikan sebuah lagu aneh yang selalu dihentikan oleh ibunya. Begitu mendengarnya bernyanyi lagu tersebut. Oh iya, anaknya sering bermain dengan sekelompok anak-anak itu. Kamu bisa bertanya kepada anak-anak di sana. Kamu terlihat mencurigakan. Apa yang kamu inginkan? Namun, kamu harus bermain tebak-tebakan denganku. Aku baru akan memberitahumu. Hehehe. Kalau begitu, aku keluar ya. 3, 2, 1. Aku kalah. Baiklah. Anak di foto ini bernama Kanu. Kanu selalu suka menyanyikan sebuah lagu yang aneh setiap harinya. Ular apalah, burung elang apalah. Aku tidak mengerti.
mereka tinggal di Easthaven. Tapi ada banyak monster di sana. Ibu bilang aku tidak boleh pergi ke sana. Kamu mau ke sana mencari mereka? Hati-hati dengan monster di sana. Sangat menakutkan. Apakah Siput telah datang? Ternyata petualang. Selamat datang di Easthaven. Kafra siap melayanimu. Banyak siput besar yang menakutkan tiba-tiba muncul dari sungai di sana, sehingga membuatku tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaanku. Terima kasih petualang. Akhirnya aku bisa bekerja dengan tenang. Ada yang bisa aku bantu? Bukankah ini Lady Bonnie yang suka memetik obat? Dia tinggal di pondok itu. Anak Lady Bonnie, Kanu, sangat nakal. Dia suka menyanyikan lagu yang aneh. Bila kamu mendengar suara anak kecil, ikuti saja dan kamu akan menemukan mereka. Sama-sama, perusahaan Kafra didedikasikan untuk melayani petualang. Kamu siapa? Apakah Kanu telah berbuat kesalahan? Maaf, aku akan mengganti rugi. Anak ini agak nakal. Aku sibuk bekerja sehingga tidak sempat mendisiplinkannya. Jika dia menyinggungmu, tolong jangan macam-macam dengannya. Ini adalah foto kami yang telah lama hilang. Kenapa kamu bisa memilikinya? Dia, terima kasih petualang. Aku yang sekarang hanyalah orang biasa dan ingin melewati hidup yang biasa dengan Kanu. Mohon untuk tidak mencari kami lagi ke depannya. Lucy? Ya, aku pernah bertemu dengannya. Dia menanyakan sebuah hal kepadaku dan tidak bersedia menyerah, walaupun aku tidak bisa menjawabnya. Aku terpaksa memberinya memori kristalku dan memohon kepadanya agar tidak mengganggu kami lagi karena akan membahayakan kami. Aftershock yang disebabkan oleh hal itu. Jadi, cepat pergi dari sini. Kumohon. Mama, aku mau topeng. Belikan aku topeng seperti yang dipakai Lady Penyihir berjubah putih ya. Kanu, kenapa kamu tidak pernah menurut? Sudah kubilang untuk berhenti membicarakannya. Kenapa aku tidak boleh mengatakannya? Mama cuma sibuk memetik dan menjual obat herba sepanjang hari. Mama tidak punya waktu untuk menemaniku sedikit pun. Kanu, anak ini. Awalnya aku ingin pergi ke Lake Island untuk mengambil sejumlah Prunella vulgaris. Kalau begitu, mohon bantuannya. Burung besar, turunkan aku lebih rendah. Aku mau lihat apa yang sedang dikumpulkannya. Akhirnya aku menemukan kalian. Ibu, mereka itu siapa? Apa kita lari saja? Jangan takut, Kanu. Aku akan melindungimu. Saudaraku, majulah, kepung mereka. Cepat lari! Kanu! Lupakan saja, tidak ada waktu lagi. Kanu, anakku.
Sudah tidak apa-apa. Cepatlah kembali. Sudah kubilang, jangan cari aku lagi, karena itu akan membahayakan nyawa kami. Seseorang baru saja menyerang kami. Aku menyuruh Kanu bersembunyi di semak-semak, sementara aku mengalihkan perhatian mereka. Namun, ketika kembali, Kanu menghilang. Baiklah, kamu cari ke sana. Aku cari ke arah lain. Begitu menemukan Kanu, kita berkumpul di sini. Berhati-hatilah. Kanu paling suka bernyanyi. Mau dengar? Beri aku makanan enak dulu. Akhirnya kamu kembali. Aku tidak tersesat. Aku hanya sedang melakukan petualangan. Petualangan Kanu sudah berakhir. Saatnya kembali. Mama tidak terluka kan? Dia mengalihkan perhatian orang-orang itu seorang diri. Kanu mau pulang. Kamu antar aku pulang ya. Kanu, akhirnya kamu pulang juga. Kamu membuatku khawatir saja. Apakah kamu terluka? Tidak. Di sepanjang jalan ada banyak orang jahat yang mau menindasku. Tapi aku mengalahkan mereka semua. Kanu hebat sekali. Tidak apa-apa. Bermainlah di sini dan jangan terlalu jauh. Aku mau berbicara dengan si petualang. Petualang, tadi aku terlalu cemas. Maafkan aku. Terima kasih sudah mengantar Kanu pulang dengan selamat. Dari pakaian mereka sama sekali bukan orang Rune Midgards. Mereka lebih jahat dari yang kamu bayangkan. Terimalah hadiah kecil dariku. Terima kasih telah menemukan Kanu. Sekarang katakanlah, kenapa kamu mencariku? Aku tahu. Ini adalah lady penyihir berjubah putih yang memakai white mask. Dia keren sekali. Dia juga bisa menyanyikan lagu Founding Mask dan bisa menulis lagu. Kanu, Mama sedang membicarakan hal serius. Kamu main sendiri dulu. Memori kristal ini memang benda yang kuberikan kepada Lucy. Sebelum kejadian itu, aku tinggal di Prontera dan sedang piknik bersama Kanu di pinggiran Prontera. Aku sedang menikmati makanan dan mendengar Kanu menyanyikan Founding Myth. Tiba-tiba, suara Kanu berhenti dan ada suara lain yang menyanyikan lagu Kanu. Tapi liriknya sama sekali berbeda. Liriknya kurang lebih seperti elang tua yang sombong menumbuhkan sisik, jatuh dari langit dan mati. Aku berbalik dan melihat seorang wanita berjubah putih dan bertopeng sedang mengajari Kanu bernyanyi. Di belakangnya ada dua orang mengenakan white mask sedang tertawa diam-diam. Kurasa iya, penampilan mereka sama semua. Sejak saat itu, makin banyak orang memakai white mask di Prontera. Kemudian terjadilah peristiwa itu. Diperkirakan orang-orang itu akan segera kembali. Aku tidak sempat menjawab pertanyaanmu. Namun, kamu bisa mencari jawabannya sendiri. Aku serahkan Red Gemstone dan catatan ini kepadamu. Aku juga telah memberitahumu isi dari memori kristal yang didapatkan Lucy. Semua yang ku ketahui telah aku beritahukan kepadamu. Selama pasukan mereka belum tiba, cepatlah pergi. Aku juga harus membawa Kanu untuk bersembunyi. Semoga kamu bisa memaklumi perasaanku sebagai seorang ibu.
Halo, ini adalah Given Library. Ada yang bisa kubantu? Maaf petualang, kalau ingin mencari buku, kamu harus tunggu beberapa saat. Perpustakaan sekarang sedang dalam perbaikan, sementara tidak dibuka untuk umum. Berhubung koleksi buku di Given Library bertambah banyak, kami sudah meminta para mates merancang sinar cahaya yang dapat mencari buku. Jadinya perpustakaan tutup sementara. Jika sudah buka, aku akan mengabarimu.